Sementara itu, Hakim Agung periode 2011-2016 Gayus Lumbun menyebut jaksa lebih menyoroti hal-hal non-yuridis dalam tuntutan Putri Chandrawati. Gayus juga menegaskan hakim bisa menjatuhkan vonis lebih berat atau lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dan berikut potongan dialog rekan kami Mirva Suri dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Ya, selamat malam. Iya, Prof, tuntutan 8 tahun untuk Putri Chandrawati dan 12 tahun untuk Eliezer. Sudah sesuaikah menurut Profesor sendiri? Yang pertama, kalau saya harus mengomentari putusan untuk terdakwa Putri Chandrawati, ini lebih banyak saya perhatikan non-yuridis yang dikemukakan melalui tuntutannya. Jadi yuridisnya dianggap sama dengan Pak Sambo. Semua hampir lengkap ya, bahkan juntonya pun sama. Subsidiaritasnya juga sama, yaitu 338 ya, primernya 340. Tetapi kenapa kemudian perkembangan yang diulas oleh jaksa lebih kepada non yuridis, yaitu belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan dan sebagainya. Kira-kira itu yang saya temukan yang mesti didalami lagi. Saya mempunyai pandangan secara yuridis memang terasa sekali bahwa orang yang menimbulkan peristiwa ini terjadi melalui teleponnya kepada suaminya. Suaminya dihubungin, dikatakan bahwa ada kekerasan seksual yang nanti akan saya ceritakan di Jakarta saja. Ini membuat seorang yang bernama FS ini yang memiliki kewenangan yang luas sebagai jabatannya akan timbul kemarahan luar biasa, dan ini sangat personal ya, bagaimana sifat masing-masing orang berbeda. Kemudian ketika sampai di Jakarta dijelaskan lebih memuncak lagi dan terjadilah peristiwa itu, yang mana peristiwanya ini meminta dukungan anak buahnya, yang satu menolak, yang satu mengabulkan untuk melakukan. Ini yang terjadi. Lalu kalau kita melihat status Eliezer sendiri kan sebagai justice kolaborator, disebut-sebut sebagai faktor yang seharusnya meringankan hukuman. Lalu mengapa Eliezer dituntut lebih tinggi dari Putri Chandrawati? Kita harus menarik semua kesimpulan ini secara luas. Yang pertama, mengharapkan ringan, bahkan disebutkan di aturan itu atau di Undang-Undang LPSK, diberi perlindungan yang diperlukan untuk keselamatannya karena menjadi JC. Kemudian dihukum percobaan, bahkan nggak bisa masuk penjara. Kalaupun dihukum yang teringan dibanding terdakwa lainnya, ini benar. Di satu sisi status JC yang bukan orang yang pengungkap fakta, ini istilah ini seringkali mengusik saya. Yang mau fakta itu memang keluarga saksi, saksi korban, yaitu karena peti ini tidak mau ditutup, dia buka. Nah itu pengungkap fakta yang asli. Kalau JC itu bekerja sama, berkolaborasi, ya bahasanya pun jelas. Hal ini kan hukum baru buat Indonesia ini. Kasusnya pun belum banyak. Kasus JC ini paling 5. Masih diwarnai dengan tipikor, tidak bidung atau pidana umum. Karena apa? Hal ini diatur dalam hukum sebagai sebutan transplantasi hukum yang dicangkok dari negara lain dan sistem yang lain tentang tipikor dari Amerika Serikat. Maka syaratnya adalah mengembalikan kerugian negara sebanyak-banyaknya, menelusuri aliran uang dalam bentuk money laundering. Kalau berjasa dia bisa tidak dihukum, hanya percobaan saja. Nah, tapi Eliezer ini nanti itu diukur, tapi dua kedudukan. Yang satu berperan sebagai JC, ya tadi fasilitasnya. Tapi dia juga punya deliktum namanya, punya beban perbuatannya yang diancam hukuman. Apa itu? Yaitu menerima perintah untuk menembak. Disebut perintah jabatan di pasal 51 ayat 1. Ayat 2-nya itu tegas mengatur. Itu tidak berlaku bagi orang itu kalau perintahnya ini bukan perintah yang sah. Karena ini menyimpang. Dan ini perintah yang menyimpang. Nah kalau perintah menyimpang dia tidak dapat apa-apa untuk penghapusan maupun dari pemaafan tidak bisa diberikan. Karena memang perintahnya itu bukan perintah sebagaimana mestinya. Nah ini yang perlu diungkap, supaya publik tahu ya, tidak publik lalu mengagung keadilan sosialnya. Ada keadilan hukum yang perlu saya ungkapkan malam hari ini. Berarti memang kurang lebih karena Richard Eliezer ini melakukan penembakan, walaupun mungkin banyak pihak menilai Putri Chandrawati otak di balik penembakan itu sendiri.
Bisa Putri, bisa juga Sambo Sambo. sendiri, kita tidak bisa memastikan atau kedua-duanya. Hmm. Tetapi yang jelas sebagai seorang aparat negara apapun pangkatnya dan usianya diatur secara khusus di lingkungan kepolisian dan bentuknya peraturan ya, yang bukan perintah, bukan beseking, reheling. Ini perintah, ini undang-undang, pengaturan, rehel. Itu diatur di Perkap dan Perpol. Jelas diamankan di pasal 11 yang pasti dari Perpol. Perintah yang diberikan oleh atasan harus tidak harus dilakukan kalau tidak memperhatikan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan. Jelas itu. Jadi yang diperintah disebut dengan tegas itu, tidak boleh dilarang untuk melaksanakan perintah yang melanggar norma itu. Nah, Baik, sekali ini lagi memang perintah atasan jika melanggar norma tidak seharusnya diikuti oleh Richard Eliezer begitu ya, ya, kurang lebih. karena yang satu yang Rocky ya, yang siapa? Ricky Ricky. itu menganut itu. Itu saya katakan ini role model justru ini si Ricky Rizal, karena dia menolak perintah ini dengan berbagai alasan, diantaranya tidak cukup mental. Ini seperti pelatihan mereka pun sama. Pimpinan itu kok dilatih di Amerika itu. Saya membaca itu. Di Amerika itu ada yang disebut sebagai special weapon taktis, ya, SWAT, ya. Itu melatih polisi istimewa di semua negara itu. Indonesia juga mengirim ke sana pimpinannya. Tentu dilatih juga begitu. Kalau lihat gambar ditayangkan, gambarnya penjahat pakai topeng baju belang-belang, tembak, dia tembak. Ketika yang muncul gambar sheriff, tembak, dia tidak tembak. Itu latihan-latihan yang umum, yang mendasar untuk perintah tembak. Baik, Prof. Nah, sebelumnya Prof, Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf kan dituntut 8 tahun. Banyak pihak juga menilai seharusnya Ricky Rizal dituntut lebih berat karena merupakan aparat penegak hukum, berbeda dengan Kuat Maruf yang sipil. Tanggapan Anda sendiri bagaimana, Prof? Agak berbeda peran atau perbuatan, ya. Yang satu anggota Polri, yang satu sipil, dengan pemberatan masing-masing. Kalau saya melihat bagaimana Ricky itu dihukum, justru secara pribadi saya mengatakan ini menurut perintah. Dia memanggil Joshua, memanggil Eliezer naik ke lantai 3. Itu perintahnya betul dari atasan, apapun sebabnya belum jelas, dia mentaati semua perintahnya, tidak seperti perintah menembak. Nah, Kuat Maruf ini membekali diri dengan pisau dan siap untuk memberikan support. Nah, ini juga sebuah perbuatan atau ini tindakan. Ini tentu dihitung secara hukum. Nah, setelah ditimbang-timbang oleh JPU, mungkin ini seimbang, masing-masing punya berat ringannya ancaman hukuman. Nah, nanti hakim akan memutuskan. Saya berkali-kali mengatakan hakim bisa merubah, mengurangi. Umumnya disebut sebagai hakim mengurangi tuntutan. Tapi tugas saya yang lalu, saya seimbang saja. Saya ada mengurangi, saya ada menaikkan sampai maksimal. Saya pernah menaikkan hukuman secara maksimal. Walaupun itu seumur hidup. Peristiwa pembunuhan menyeret wanita sampai 400 meter, habis badannya, habis mukanya, setengah mukanya habis, diseret sekian jauh dengan sepeda motor, dibacok juga. Nah, ini saya menggunakan tolak pikir kekejaman, kesadisan yang tidak bisa ditoleransi dengan hukuman ringan. Maka kita naikkan. Jadi untuk menaikkan atau meringankan itu memang hakim mempunyai berbagai angle untuk bisa menempatkan yang adil, yang sesuai. Baik, kalau kita membahas tentang tuntutan Sambo, jaksa menyebut tidak ada hal yang meringankan, apalagi kan juga ada hukuman Sambo terkait dengan memaksa anak buah untuk menghilangkan barang bukti, itu kan juga kesalahan. Lalu mengapa Sambo tidak dituntut hukuman maksimal, dalam hal ini hukuman mati, Prof? Hukuman maksimal itu menjadi perbincangan yang cukup panjang di internasional maupun di negara kita melalui KUHP yang baru. Di KUHP yang baru memang disebutkan sebagai hukuman mati yang mempunyai bersyarat, ya. Jadi kalau dia berbaik selama 10 tahun itu akan diturunkan dari seumur hidup. Di negara lain lebih dari setengah, 3/4 negara anggota PBB menolak hukuman mati. Itu sudah merupakan hukuman yang tidak semestinya dilakukan lagi. Di Indonesia masih. Nah, tapi ini gambaran-gambaran bahwa hukuman mati itu memang harus dipahami sebagai ultimum remedium. Satu hukuman yang memang kok terpaksa sekali, kekejaman yang luar biasa.
seperti itu. Makanya disebut sebagai kalau menyangkut serious crime, kita serius itu baru hukuman mati itu digunakan. Jadi saya tidak menggunakan pikiran ini, mungkin tentu jaksa ada pikiran yang lain, tapi paling tidak kontribusi saya untuk menjelaskan ini. Sekarang hukuman mati itu di teori hukum modern, pidana modern sudah hampir dikurangi. Ya, sudah hampir tidak lagi semaksimal yang lalu. Di kala saya pun saya masih menggunakan juga beberapa kali, tapi perkembangan hari ini saya sudah pensiun cukup lama, jadi saya pikir ada perubahan-perubahan, paradigma baru di konsep menghukum pidana untuk kejahatan yang betul-betul memang meminta perhatian publik, dan hal ini pembunuhan polisi sama polisi. Nah, ini yang saya sesalkan. Kenapa tayangannya gambar yang saya bilang pendidikan tadi, yang diminta temannya, polisi pula. Jadi ini menjadikan pandangan saya, ya kalau sekian tahun, 12 tahun itu memang ya sebanding apa tidak dengan perimbangan di SPJC. Seberapa besar yang telah dikontribusikan dalam bentuk membantu penegakan hukum dibanding dengan beban beban yang menjadi ancaman hukuman bagi dia, kan dua sisi tadi begitu. Apakah direktumnya itu cukup seimbang? Nah, keseimbangan ini oleh JPU diwujudkan dalam bentuk tuntutan yang 12 tahun. Ya, baik Prof. Ini pertanyaan terakhir Prof, tentunya ini masih tuntutan, keputusan akhir ada di majelis hakim. Melihat jalannya sidang sejauh ini, analisa Anda, mungkinkah hakim menjatuhkan vonis lebih berat kepada Sambo dan Putri Chandrawati nantinya? Sangat mungkin lebih berat, dan juga sangat dimungkinkan untuk kurang. Kenapa bisa kurang? Ada konsep yang bernama satu konsep perintah yang salah itu menjadikan misbruik van recht, artinya penyimpangan di perintah, karena perintahnya masih diingatkan untuk tidak, ya. Misbruik van recht ini merugikan yang memberi perintah. Andai kata dia bisa menolak, tidak misbruik, ya, tidak ada penyimpangan, oh tidak bisa, dan ini melanggar atau ini tidak seperti yang ditolak oleh Ricky Rizal menolak. Kalau bisa begitu kan tidak ada terjadi. Maka ini dianggap satu misbruik van recht yang merugikan pemberi perintah.